Tentunya faedah zikir sangatlah banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, sekitar 100 faedah dari faedah zikir. Namun di antaranya kita sebutkan beberapa faedah zikir, ya. Yaitu zikir menjadikan seorang tidak sibuk dengan dosa-dosa lisan. Seperti ghibah, namimah, perkataan yang sia-sia, ngejek, ya, nyindir, itu semua kalau kita sering berzikir, kita tidak terbiasa dengan hal tersebut. Ya. Orang biasa berzikir kalau dia habiskan waktunya untuk nyindir, untuk ngejek, untuk ghibah, dia merasa rugi. Kenapa? Dia sudah terbiasa apa? Berzikir. Sebagaimana wasiat Nabi kepada seorang sahabat, la yazalu lisanuka ratiban min dzikrillah. Jadikanlah lisanmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan banyak berzikir kita akan terpalingkan dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau anda sudah biasa berzikir, rugi kalau waktu anda habis untuk baca yang tidak ada faedahnya. Apalagi orang sudah punya hafalan Quran, dia rugi waktunya berlalu, dia tidak memurajaah, mengulangi Al-Qurannya. Maka saya selalu berulang saya sampaikan, kalau anda belum punya hafalan Quran, maka sisihkan waktu untuk menghafal Al-Quran. 1 juz, 2 juz, 3 juz, alhamdulillah. Meninggal punya hafalan 5 juz, luar biasa. Ya. Jangan meninggal dunia juz amma saja belum tamat, ya. Baru hafal 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Satu lagi 4 yang qul ya ayyuhal kafirun. Yang lain belum hafal. Kalau punya hafalan Quran, waktu anda naik motor, naik mobil, anda bisa murajaah Al-Quran, ya. Anda bisa semangat, lebih semangat salat malam. Kenapa? Karena ada bacaan yang anda baca, lebih menambah iman anda. Jadi biasakan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, orang yang berzikir, kalau dia mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ini harus kita yakini. Setiap anda ingat Allah, Allah akan ingat anda, ya. Bahkan dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun minhu. Barang siapa yang menyebutku, mengingat aku di hadapan banyak orang, maka aku akan menyebut dia juga di hadapan rombongan yang lebih baik daripada rombongan itu, yaitu di hadapan para malaikat. Jadi kalau anda ingin diingat-ingat oleh Allah, anda ingat Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, kalau anda sering ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ingat anda. Nah, saat anda menghadapi musibah, menghadapi problem, Allah ingat anda, Allah tahu anda. Kenapa? Karena anda sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada solusi, Allah tawarkan solusi. Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan ketenteraman. Karenanya di antara faedah zikir adalah ketenangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka akan tenang hati. Hati akan menjadi tenteram. Apalagi di zaman sekarang ini, begitu banyak berita yang menakutkan, begitu banyak berita yang mengkhawatirkan, kondisi yang buat orang stres. Maka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Ini benar, ya. Orang yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menderita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya adalah kehidupan yang menyempitkan, kehidupan yang menyesakkan. Ya, kehidupan yang menyesakkan. Mungkin kita melihat dia seakan-akan dia orang paling bahagia karena hartanya banyak, ya. Kita melihat dia seakan-akan orang yang paling bahagia, tapi kenyataannya dia adalah orang yang menderita. Kenapa? Dia tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun hartanya banyak, meskipun ya, kekayaannya luar biasa, kelihatannya dia ketawa ketiwi, namun dia tidak bahagia. Yakinlah orang yang berbahagia adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara faedah zikir, terutama zikir pagi petang akan memantapkan akidah seseorang. Nanti antum akan lihat zikir-zikir yang Rasulullah SAW ajarkan di pagi dan petang hari banyak mengandung makna-makna tauhid. Tatkala anda membaca zikir tersebut dengan penghayatan, maka tauhid anda akan semakin mantap. Kita memperbarui terus iman kita. Setiap pagi perbarui iman,
setiap petang memperbaharui apa? Iman kita, ya. Dengan syarat kita membaca zikir tersebut dengan penghayatan. Maka inilah kenapa kita berkumpul pada kesempatan kali ini untuk mempelajari di antaranya fikih zikir pagi petang sekaligus kandungan sebagian dari zikir-zikir tersebut. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi bersabar menghadapi gangguan orang-orang musyrikin dengan mengingat Allah pagi dan petang hari. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan tentangmu. Engkau dituduh sebagai orang gila, sebagai pendusta, sebagai penyihir, sebagai dukun, sebagai pemutus silaturahmi, orang yang keluar dari nenek moyangnya. Dan Nabi tatkala dikata-katain dengan demikian, Nabi merasa sesat. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu bahwasanya dadamu sempit atas apa yang mereka ucapkan. Jadi Nabi juga merasa tersakiti tatkala mereka nuduh Nabi dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka di antara solusinya kata Allah, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Sabarlah. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah engkau kepada Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Yaitu di pagi dan di petang hari. Jadi orang yang terbiasa zikir pagi dan petang, dia lebih mudah untuk bersabar menghadapi ujian hidup ini. Kalau dia seorang dai, dia akan lebih kuat. Karena Nabi SAW disuruh bersabar, disertai dengan disuruh bertasbih sebelum matahari terbit dan sebelum matahari apa? Terbenam. Yaitu disuruh untuk berzikir kepada Allah di pagi dan di petang hari. Demikian juga dalam surat Thaha. Kemudian juga dalam surat Qaf sama saja kata Allah, "Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub." Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan bertasbihlah kepada Allah, ya, dengan memujinya sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Kemudian di antara manfaat zikir pagi petang, zikir pagi petang sebagaimana telah kita singgung, dia tidak hanya membawa faedah ukhrawi. Kalau kita zikir pagi petang jelas dapat pahala besar di akhirat. Tapi ternyata faedah duniawi juga tadi, membuat ketenangan, mampu bersabar menghadapi apa? Ujian dengan zikir pagi petang. Ini faedah dunia, keduniaan. Di antaranya ya menolak bala. Kalau orang-orang ingin menolak bala pakai jimat, kita enggak. Kita pakai zikir pagi dan apa? Petang. Oleh karenanya di antara zikir pagi petang, bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwa samiul alim. Ya. Zikir ini yang mengatakan ya dengan nama Allah, yang dengan nama tersebut tidak ada yang bisa beri kemudaratan di bumi maupun di langit. Ini menolak bala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala pernah mengomentari tentang zikir pagi petang ini. Beliau berkata, "Hadza khabarun sahih wa qaulun shadiq. Alimnahu dalilan wa tajribah." Ini adalah hadis yang sahih. Ini adalah perkataan yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah mengetahui tentang argumentasi dalil ini secara dalil maupun secara pengalaman. Fa inni mundu sami'tu amiltu bihi falam yadhurrani syai'un ila an taraktuhu. Kata dia, saya semenjak mendengar tentang hadis ini, saya selalu mengucapkan dalil ini. Semenjak saya mengetahui hadis ini, dan tidak ada yang beri kemudaratan kepadaku sampai suatu hari aku lupa untuk membaca doa ini. Faladaghatni aqrabun bil madinati lailan. Maka suatu hari di kota Madinah malam hari aku disengat oleh apa ini yang punya skorpion, apa namanya? Kalajengking. Fatafakkartu fa idza ana qad nusitu an ata'awwadh bitilkal kalimat. Saya renungkan kenapa saya disengat kalajengking malam ini. Ternyata saya ingat saya lupa membaca doa zikir pagi petang, zikir ini. Oleh karenanya ya kita bisa menolak bala dari diri kita dengan zikir pagi petang. Insyaallah kalau orang rutin baca zikir pagi petang, dia tidak akan terkena sihir. Dia tidak akan terkena ain. Betapa banyak orang sakit gara-gara kena ain, betapa banyak orang disihir oleh dukun ya.
Oleh karenanya seorang berusaha bermuadzabah, ya, berusaha untuk continue dalam membaca zikir pagi petang. Jadi zikir pagi petang manfaatnya bukan manfaat ukhrawi, tidak. Bahkan Allah memberikan juga manfaat duniawi. Baik.